Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu belajar bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, dan kita belajar selalu sabar dalam menghadapi apapun ujian yang datangnya dari Allah, dan kita belajar untuk ridho atas apa yang ditakdirkan oleh Allah pada diri kita masing-masing. Ini sering saya pakai untuk mukadimah dalam menyampaikan ilmunya Allah, karena sangat pentingnya bersyukur atas nikmat, sabar dalam menghadapi ujian, dan ridho atas segala yang ditakdirkan oleh Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita awali dengan tawasul pada para nabi dan ulama'nya Allah, khusus pada guru kita masing-masing. Mudah-mudahan barokah tawasul Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan, Allah memberikan keistimewaan pada kita semuanya, sebagaimana Allah telah memberikan keistimewaan kepada para nabi dan ulama'nya dalam memperjuangkan agamanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila masyaihina wa muallimina wa ustadina wa mursyiduna wa murabbi ruhina wa hajatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya, untuk saudaraku yang telah menerima banyak nikmat dari Allah tetapi masih susah, masih bingung, kita doakan mudah-mudahan semuanya mendapat ampunan dari Allah dan diberikan Allah kemampuan bertaubat dengan taubatan nasuha, sehingga susahnya diganti dengan syukur, susahnya diganti dengan senang, mengingat banyaknya nikmat yang telah Allah berikan. Sun hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teruntuk saudaraku dimanapun yang sebelumnya dalam beraktivitas, dalam berbuat hanya menghendaki keuntungan dunia, kemudian dibalik oleh Allah apapun aktivitasnya yang dijalankan hanya dalam rangka untuk mencari keuntungan di akhirat, sehingga dunianya ditakdirkan Allah tenang, dan ketenangan dunia sampai
ketenangan di alam kuburnya dan ketenangan di akhiratnya. Jun hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulu qawlan sadidan, dan ucapkan perkataan yang benar. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Sangat banyak sekali saudara-saudara kita yang menggunakan lisannya untuk berkata yang tidak benar. Banyak sekali saudara kita yang menggunakan lisannya untuk berdusta atau bohong. Makanya penekanan ayat pada perkataan waqulu qaulan sadidan, dan ucapkan perkataan yang benar. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu singkat, tapi maknanya sangatlah padat sekali. Suatu misal, Allah perintah pada kita semuanya agar menggunakan lisannya untuk berkata benar. Berkata benar, berkata baik, berkata jujur, berkata yang memuliakan. Jadi omongan kita itu kepada siapapun tidaklah pembicaraan yang memuliakannya. Tidak mengolok, tidak mengumpat, tidak mencaci maki, dan tidak mencela. Ucapkan perkataan yang benar terhadap siapapun. Terhadap orang yang dolim pun kita berusaha untuk berkata yang baik, berkata yang benar, berkata yang mendidik. Hindari kita menggunakan lisan berkata bohong yang terus menerus. Na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Di setiap kegiatan, setiap usaha itu memang terkadang kayaknya dibutuhkan berkata bohong itu. Tapi hindari semaksimal mungkin untuk berkata bohong. Kita merasa rugi jika mata sudah kita pakai melihat benar, telinga sudah kita pakai mendengarkan yang benar, hati kita pakai zikir yang benar, tapi lisannya salah. Ini bisa menggagalkan jalan keluar dan bisa menggagalkan rezeki yang akan Allah datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Sering saya sampaikan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jalan keluar yang ditawarkan oleh Allah, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka yang ditawarkan oleh Allah akan gagal ketika lisan kita pakai berbicara bohong, atau lisannya jujur tapi telinga kita pakai mendengarkan yang diharamkan Allah, atau lisannya benar penggunaannya, telinganya pun juga benar penggunaannya, tetapi mata kita pakai melihat
yang diharamkan oleh Allah. Gagal lagi tawaran Allah untuk memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Atau lisan benar, telinga benar penggunaannya, mata benar penggunaannya, tapi keyakinannya salah. Keyakinannya salah, keliru. Ini pun juga menggagalkan tawaran Allah untuk memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kita selalu belajar introspeksi atas diri kita masing-masing. Jadi kesempatan hidup ya hidup selama hidup di dunia ini untuk koreksi diri. Apa yang salah di hadapan Allah. Keyakinan kita pun juga harus benar. Allah perintah singkat, ucapkan perkataan yang benar. Ini jika dikembangkan, lihatlah sesuatu yang benar, dengarlah sesuatu yang benar, berkeyakinanlah dengan keyakinan yang benar. Apa ada keyakinan yang salah? Banyak sekali, saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah. Apa keyakinan salah? Antara lain, kalau pada bulan Muharram dipakai untuk pernikahan atau resepsi apapun, maka tidak barokah, maka akan mendatangkan bencana-bencana, maka akan mendatangkan kemiskinan dan seterusnya dan seterusnya. Itu menggunakan dasar mana, menggunakan dalil mana, hadisnya mana. Ada pondok pesantren itu malah dalam melaksanakan kegiatan nikah massal oleh santri-santrinya itu malah ditempatkan pada bulan Muharram. Ya memang Allah tidak melarang. Maka yang mengajarkan larangan untuk mengadakan resepsi di bulan Muharram yang katanya sial dan mengakibatkan celaka, itu keyakinannya salah. Kalau keyakinan salah, walaupun yang lainnya benar, itulah yang menggagalkan jalan keluar. Kalau mau nikah dihitung-hitung tironi. Kalau temu Selawi katanya mendatangkan miskin. Itu juga keyakinan yang salah, tidak perlu dikembangkan keyakinan itu. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Ada lagi contoh. Kalau orang tuanya itu meninggal hari Jumat Pahing, itu di hari itu tidak boleh dipakai acara apapun. Menanam pun tidak boleh, resepsi tidak boleh, pergi tidak boleh, karena khawatir ada bencana. Itu keyakinannya yang keliru. Tidak ada kaitannya dengan itu. Makanya jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kenapa sih kita kesulitan untuk menjalankan perintah Allah? Kenapa kita kesulitan untuk menerima datangnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Karena kita masih banyak kesalahan-kesalahan di hadapan Allah. Maka kita belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu pembeda yang hak dan yang batil. Makanya Al-Quran itu disebut juga Al-Furqan, yang maknanya pembeda, yang artinya yang membedakan perkara yang hak dan yang batil itu adalah Al-Quran. Hindari kita berkeyakinan yang salah. Apakah berkeyakinan salah itu mendatangkan bahaya? Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Di awal saya sampaikan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bertakwa itu berusaha untuk menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Berkata benar perintah Allah, melihat sesuatu yang benar, yang mendapat ridhonya Allah, diperintah oleh Allah, mendengarkan sesuatu yang benar yang diperintah oleh Allah,
yang mendatangkan ridhonya Allah diperintah oleh Allah. Berkeyakinan benar pun juga diperintah oleh Allah. Suatu misal, pada saat ini kita punya keyakinan bahwa Allah melihat apa yang kita perbuat. Walaupun hanya keyakinan, itu sudah mendatangkan pahala kebaikan. Keyakinan yang benar itu mendatangkan pahala kebaikan. Kita berkeyakinan bahwa apa yang kita sampaikan, baik sendirian maupun banyak orang, itu didengarkan oleh Allah, didengar oleh Allah. Walaupun itu hanya keyakinan, sudah mendatangkan pahala kebaikan. Kita yakin bahwa malaikat selalu mencatat amal perbuatan kita. Amal yang baik juga dicatat oleh malaikatnya Allah. Amal yang jelek juga dicatat oleh malaikatnya Allah. Berkeyakinan itu, berkeyakinan yang benar semacam itu sudah mendatangkan pahala kebaikan. Kebalikannya, jika berkeyakinan yang salah, itu pun juga menggagalkan jalan keluar yang ditawarkan oleh Allah dan menggagalkan datanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita kepingin setiap ada persoalan datang jalan keluar. Setiap ada permasalahan, Allah mendatangkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki jangan dibatasi dengan harta atau uang. Semua yang merasakan nikmat, yang menghantarkan untuk menerima nikmat itu semuanya adalah rezeki. Termasuk sempat untuk bicara baik itu rezeki dari Allah. Dimudahkan Allah untuk menjauhkan kemaksiatan itu juga rezeki dari Allah. Disenangkan berbuat baik, melakukan perbuatan baik, itu tercipta kesenangan, itu juga rezeki dari Allah. Dijauhkan, dibencikan dari berbuat maksiat, itu pun juga rezeki dari Allah. Kita bisa menolong orang lain, kemudian timbul rasa senang ketika menolongnya, itu rezeki yang sangat besar, itu yang datangnya dari Allah. Kita merawat orang tua yang sakit, merasa senang, kemudian semangat, itu pun rezeki dari Allah. Kita merawat suami atau merawat istri yang sakit dengan senang hati, itu pun juga rezeki dari Allah. Tetapi kalau beraktivitas yang diperintah Allah kemudian malas, itu bencana. Suatu misal, orang tuanya sakit, terus dia merawat orang tuanya dengan susah, dengan gelisah, menyesal, itu bencana, itu naudzubillah. Kita minta pada Allah dilezatkan, menerima lezatnya melakukan perbuatan yang baik. Limpahkan lezatnya munajat ya Allah, limpahkan lezatnya melakukan suatu kebaikan ya Allah, dan cabutlah lezatnya melakukan kemaksiatan. Itu kita minta pada Allah. Kalau kita terus-menerus minta pada Allah, limpahkan lezatnya munajat ya Allah, limpahkan lezatnya melakukan suatu kegiatan yang baik ya Allah, dan cabutlah lezatnya berbuat maksiat ya Allah. Sehingga kalau berbuat maksiat tidak terasa lezat, itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Itulah yang dimaksud Allah memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki jangan dibatasi hanya uang, tapi bisa benci adanya perbuatan maksiat, tidak tertarik bermaksiat, itu rezeki yang sangat besar yang datangnya dari Allah. Tidak tertarik untuk berbuat maksiat, itu rezeki yang luar biasa yang datangnya dari Allah.
tapi selalu tertarik jika menjalankan suatu kebaikan. Dengan siapapun sangat tertarik untuk berlaku baik. Memaafkan orang lain itu mayoritas manusia kesulitan. Tetapi orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa pada Allah, memaafkan itu timbul rasa senang. Karena memaafkan salahnya orang lain itu perbuatan baik. Timbul rasa senang bisa memaafkan salahnya orang lain. Ketika dikucilkan orang, diintimidasi, dihina orang. Kemudian kebanyakan manusia kalau dihina membalas menghina, diejek membalas mengejek. Itu namanya bukan jalan keluar. Jalan keluar itu menuju kebaikan yang Allah tawarkan. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah memberikan jalan keluar. Jalan keluar itu jalan kebaikan yang bermanfaat baginya, dunia maupun di akhiratnya. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kita selalu minta pada Allah diberi rasa nikmat ketika bermunajat, ketika menghamba kepada Allah, memberi orang lain, memberi pertolongan pada orang lain. Itu kita minta pada Allah agar diberi rasa nikmat ketika bisa menolong orang lain. Itu rezeki yang sangat besar itu. Itu ditawarkan oleh Allah pada orang yang bertakwa. Makanya saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, setiap detik Allah punya perintah. Setiap desa nafas Allah punya perintah. Yang diperintah oleh Allah tidak hanya lisan saja, meskipun ayatnya wa qulu qaulan sadidan, dan ucapkan perkataan yang benar. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk lisan saja. Lisannya digunakan dengan benar, telinganya, matanya, hartanya, hatinya, semuanya, ilmunya pun juga diperintah Allah untuk mengamalkannya dengan benar, mengajarkannya dengan benar. Mengajar benar itu ya otomatis setelah mengajarnya orientasinya adalah mendapat ridhonya Allah atau keuntungan di akhiratnya. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Jadi keyakinan-keyakinan yang keliru, keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, itu segera kita hentikan, segera kita taubati. Kalau ada orang tuanya meninggal atau kakeknya meninggal atau saudaranya meninggal, maka di tahun itu tidak diperbolehkan mengadakan resepsi apapun, baik pernikahan maupun khitan tidak diperbolehkan. Ketika di tahun itu ada saudaranya, sebagian dari saudaranya meninggal, maka harus nunggu gantinya tahun. Itu keyakinan yang salah. Kenapa salah? Suatu misal menunda-nunda pernikahan yang sudah ada jodohnya, itu berarti memperpanjang kemaksiatan antara laki dan perempuan yang mau menikah. SMS-an, telepon-teleponan, ketemuan dan seterusnya itu mendatangkan dosa. Maka kalau sudah ketemu jodoh, segera untuk diakan nikahkan, tidak dikaitkan dengan meninggalnya sebagian dari anggota keluarganya. Maka keyakinan salah itu segera kita hentikan. Rasul bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa wa yuksinu dhanna billahi azza wa jalla. Kesimpulannya, hindari kita kedahuluan meninggal sebelum kita berbaik sangka pada Allah. Jadi semua aturan Allah itu baik. Semua aturan Allah itu jika dilakukan bermanfaat bagi pelakunya. Tapi jika aturan Allah dikalahkan dengan aturan kebiasaan atau adat istiadat, maka kerugiannya akan menimpa pada dirinya masing-masing. Maka jangan kalahkan Al-Quran.
Jangan kalahkan Al-Quran dan jangan kalahkan Al-Quran. Menangkan Al-Quran, menangkan Al-Quran, menangkan Al-Quran, sebab Al-Quran kalamullah. Jadi kalau Allah nggak melarang adanya resepsi pernikahan di tahun yang mana tahun itu ada sebagian keluarga yang meninggal, jika Allah nggak melarang, kita hindari melarang apa yang tidak dilarang oleh Allah. Mukmin itu dimasukkan dalam surganya Allah karena mukminlah yang sanggup melaksanakan hukum Allah. Mukmin tidak merevisi hukum Allah, tidak merubah, tidak mengganti. Namanya orang beriman pada Allah itu tunduk patuh sami'na wa ata'na pada Allah, tidak merevisi hukum-hukum Allah. Sejauh mana ilmunya hamba itu? Yang mengerti itu Allah, yang maha tahu Allah, bukan hamba, bukan manusia. Manusia itu pelaksana hukumnya Allah, bukan perevisi hukum dan bukan penentang hukumnya Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kita hindari berkeyakinan yang salah, dan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan semua saudara-saudara kita yang masih punya keyakinan-keyakinan yang salah, yang bertentangan dengan Al-Quran, mudah-mudahan diberikan Allah kemampuan untuk bertaubat dengan taubatan nasuha dan tidak mengajarkan pada orang lain atas keyakinan yang salah. Sebab itu juga masuk amal jariyah. Kalau punya keyakinan yang salah diajarkan pada generasi penerusnya, dan generasi penerusnya mengajarkan terus, mengamalkan terus, padahal itu menyimpang dari Al-Quran, sehingga walaupun yang mengajarkan ilmu sudah meninggal, maka pahala dosanya, maka dosanya akan terus mengalir padanya. Na'udzubillah. Maka hindari berfatwa yang salah. Itu orang yang berfatwa salah itu cirinya orang yang berteman dengan setan. Makanya setan itu mengajak pada manusia agar berkata yang kotor, berkata dusta, berkata keji, dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak diketahuinya. Allah melarang membuat resepsi bulan Muharram. Allah melarang membuat resepsi jika di tahun itu ada sebagian keluarga yang meninggal. Hindari mengatakan Allah melarang jika Allah tidak melarang. Mukmin adalah pelaksana hukum Allah, bukan perevisi hukum dan bukan penentang hukumnya Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Mari kita berupaya semaksimal mungkin mohon ampun pada Allah ketika lisan pernah dipakai berkata bohong, mata dipakai melihat yang haram, telinga dipakai mendengar yang haram, hati dipakai zikir yang haram, harta benda dibelanjakan ke hal yang haram. Semua perbuatan kita yang dimurkai oleh Allah yang sebelumnya, mudah-mudahan semuanya mendapat ampunan dari Allah, dan kita berharap pada Allah mudah-mudahan mulai detik ini dan seterusnya kita dibimbing Allah untuk berkata benar, untuk melihat yang benar, mendengar yang benar, berzikir yang benar, membelanjakan harta yang dititipkan oleh Allah pada kita, penggunaannya pun juga dengan benar, sehingga kita bisa mengamalkan waqulu qaulan sadidan, dan ucapkan perkataan yang benar. Jadi apapun aktivitas, apapun nikmat yang Allah berikan, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah dalam penggunaan nikmat Allah itu dengan benar, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan Allah, tidak hanya di dunianya, tapi selamat dunia sampai di akhiratnya. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya hasanah fid dunya dan hasanah akhiratnya, yang sering kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.